Halo semua, perkenalkan nama aku Rosi Amelia. Aku dari kelas A2 dengan NIM 2211397417. Aku dari prodi D3 Perhotelan semester 4. Hari ini aku akan mewawancarai adik aku tentang pandangannya tentang besok nih, jurusan apa yang akan dia pilih pada saat kuliah. Apakah akan sama dengan aku atau berbeda? Nah, sekarang silahkan perkenalkan nama kamu siapa, kamu kelas berapa, terus kamu sekolah di mana? Silakan. Nama saya Erik Setiawan, saya sekolah di SMP Kristen Krista Citra Parakan Temanggung. Saya kelas 8. Jadi kamu sekarang kelas 2 SMP ya, atau Iya. kelas 8. Nah, ini tadi dari awal aku mau ngasih judulnya nih adalah jurusan apa yang akan kamu pilih pada saat kamu kuliah, ya kan? Nah, sekarang apa sih hobi dan minat kamu sebelumnya? Hobi saya itu bermain barongsai, Barongsai. Suaranya terus agak keras dikit nggak? renang, Barongsai, renang, terus menggambar. menggambar. Berarti lebih ke hal-hal yang seni dan olahraga ya, karena kalau beda lah, kita kakak adik yang berbeda. Kalau aku tuh sukanya memasak, bikin kue gitu. Terus ngomong, itu adalah hobiku. Nah, kalau Erik ini lebih ke hal-hal yang berbau seni dan olahraga lah. Untuk pelajaran emang kita berdua ini nggak terlalu tertarik di dalam hal pelajaran gitu. Nah, terus kamu besok kalau sekarang memang kamu masih di SMP nih, tapi karena kamu ini pasti udah punya planning buat besok kuliah di mana, kamu bakal kuliah di mana nih kira-kira, Rik? Eh, Di jurusannya aja. Jurusannya itu di DKV. DKV, berarti Erik ini memilih untuk eh, jurusan DKV yang berbau seni gitu ya, karena Iya. kamu memang basicnya suka menggambar. Itu yang kamu gambar itu memang 3D atau arsitektur rumah atau perancangan busana nih? 3D kayak 3D ya. iya. Contohnya apa, Rik? Bisa dikasih contoh nggak? Kayak gambar buah, hewan, ataupun gambar muka. Berarti kamu lebih sering yang mengarsir. Iya. Lebih sering yang mengarsir Erik ini untuk menggambarnya. Nah, terus kalau dia juga Erik ini lebih suka untuk maksudnya kalau di bahasa Jawa kita itu ngomongnya telaten. Jadi kalau disuruh membikinkan di kafe itu pasti ada nirmana ya. Iya, saya suka membuat. Buat kayak gitu kan. Iya. Kamu suka bikin yang kayak hal-hal yang kecil-kecil dan telaten gitu. Erik tuh emang jagonya di kayak gitu dan sabar gitu. Beda kalau sama aku. Berarti kamu kan milihnya jurusan ke DKV. Nah, kalau aku nih kan di perhotelan yang pasti banyak ketemu orang. Kenapa kamu nggak tertarik nih? Kan kamu pasti lihat aku kayak, oh kakak tuh jurusannya di perhotelan, magang di hotel, gini gini gini. Kenapa kamu nggak tertarik sama jurusan aku? Kalau saya itu nggak tertarik di jurusan kakak saya itu karena saya itu tidak suka ngomong banyak banyak bicara, kayak nggak suka banyak orang, jadi kayak nggak suka keramaian itu, saya soalnya maluan gitu. Berarti kamu itu lebih ke pemalu dan Iya. nggak pandai mencari topik, betul Iya. kan? Iya. Ya, adik saya tuh tidak pandai mencari topik dan pemalu. Makanya dia menghindari untuk pekerjaan yang nantinya akan bertemu dengan banyak orang dan ngobrol, betul kan? Iya. Mungkin kalau ngobrol ya seperlunya tentang bekerja kan. Kalau di hotel, di jurusan kita semua itu kan lebih ke ngomong sama orang, lebih ke ya pokoknya ngomongnya tentang komunikasi lah, harus pandai dalam ngomong gitu kan. Jadi Erik kurang ya di dalam hal itu. Iya. Nah, kalau sehari-hari nih, kamu tuh biasanya ngapain aja, Rik? Kalau selain sekolah yang pasti ya, itu kamu biasanya ngapain aja? Les Les. Oke, les tuh les kamu apa? Les matematika, matematika, bahasa. bahasa. Kamu kalau les bahasa itu minatnya di bahasa apa ya? Korea dan Mandarin.
Berarti Erik itu pengen bimbingan pelajaran atau les di bahasa Korea dan Mandarin. Nah, kenapa tuh kamu milih Korea dan Mandarin? Kalau aku itu kan sukanya lebih ke Jepang, ke Perancis, ke Korea juga sih. Nah, kenapa kamu milih ke Korea dan Mandarin? Karena saya kalau kan saya suka nonton drakor jadi kalau di drakor itu kan suka ada subtitle Subtitle. Indonesianya, terus saya pengennya itu Nggak usah nggak, baca pakai iya, subtitle. Itu berarti sama motivasi kita, karena kita emang suka drakoran sih satu dan kalau keluarga. misal ke Koreanya langsung itu Langsung bisa gitu iya ya. nggak Iya, usah iya, pakai iya. bahasa Inggris. Langsung bahasa Inggris dan pakai bahasa isyarat gitu. Dan kalau orang Korea juga kayaknya nggak terlalu pandai ya dalam Iya. berbahasa Inggris, kayak sama kayak di Jepang, di Cina gitu, nggak yang terlalu fasih dalam berbahasa Inggris. Di Thailand juga, jadi kita pasti selalu ada bahasa isyarat ya. Jadi untuk itu kita yang pengen menyesuaikan gitu. Memang kita berdua suka di bahasa Korea. Nah, kalau Mandarin sendiri kenapa tuh kamu milih Mandarin? Karena saya suka eh, berbau-bau Cina gitu, kayak suka nisan-nisannya, jadi saya tuh suka Tulisan-tulisan iya. Mandarin ya, karena Iya. Erik ini memang tertarik di bidang seni, dan menurut pendapat saya untuk tulisan Mandarin itu memang ada secara menggambarnya juga ya. Iya. Secara nggak langsung tuh menggambar karena menulisnya menggunakan kuas ya kalau nggak salah, Erik. Betul nggak itu, Erik? Iya. Jadi Erik pengen juga mempelajari itu, salah satunya juga pengen mengunjungi ke negaranya ya pastinya ya. Iya. Oke, selanjutnya ini aku mau nanya, selain kamu les tadi, lalu sekolah, itu apa lagi sih kegiatan yang kamu lakuin biasanya sehari-hari? Itu apa, ada hal-hal yang membantu kamu mengisi waktu luang mungkin? Bermain bareng saya, Oh, iya. masuk komunitas, dan saya juga masuki komunitas-komunitas seperti barongsai dan lainnya. Kalau Erik ini memang masuk ke komunitas barongsai ya, karena kalau dulu, kalau nggak salah, betul nggak Erik dijelaskannya, kalau misal barongsai itu dulu memang punyanya agama ya Konghucu, betul nggak? Iya. Betul sekali. Sebenarnya Tradisi ya, tradisi orang Cina ya. orang Tionghoa. Nah, tapi kalau seiring dengan berjalannya waktu itu tuh berubah menjadi olahraga, betul Iya. nggak, Rik? Sekarang itu Lama. olahraga. Iya. Bisa dijelaskan, Rik, sekarang itu kenapa bisa menjadi olahraga, dan sekarang udah bergabung di mana aja kalau barongsai itu? Kalau di barongsainya itu biasanya menggunakan, kan suka diangkat-angkat gitu kan, habis itu suka lompat-lompat, akrobatik gitu lah. Oh, itu disebutnya adalah akrobatik. Iya. Untuk yang lompat-lompat dan lain-lain itu. Ada tingkatannya, ada akrobatik, ada lantai gitu kan. Iya. Ada kecepatan juga. Jadi itu semua itu sudah mulai masuk ke cabang olahraga. Iya. Betul ya kayak gitu. Dan kalau nggak salah barongsai ini udah masuk ke KONI ya namanya. Iya. Ada kayak komunitas yang mengadakan seperti FOBI atau PLBSI. Itu seperti lomba. Jadi kalau PLBSI itu sama halnya kayak PSSI gitu ya. Iya. Oh ya, jadi mulai dikembangkannya olahraga ini yang awalnya tadinya itu tradisi orang Tionghoa, sekarang itu yang mainkan juga bukan hanya orang Tionghoa, Iya. tapi dari segala jenis suku maupun ras, agama, karena sekarang lebih masuk ke olahraga. Iya, cabang olahraga seni gitu. Berarti kesehariannya Erik itu selain sekolah juga barongsai, les, dan lain-lain. Nah, ini kan kamu masih di SMP nih, Erik, ya kan? Iya. Kamu masih di SMP itu, selanjutnya pasti akan di SMA. Kamu memilih SMA atau SMK nih, Erik, kira-kira? Saya akan memilih SMA. Jadi tetap di SMA ya, walaupun kamu udah tahu kuliahnya akan di jurusan DKV, tapi kamu tetap milih di SMA. Iya. Kenapa tuh, Rik? Bisa dijelasin nggak, Rik? Ini sama teman-temanku. Jelasin gimana? Ya jelasin, kenapa kamu milih SMA? Kenapa kan nggak milih SMK yang jurusan menggambar gitu? Ada nggak sih? Ada harusnya yang jurusan menggambar, lalu jurusan yang SMK multimedia gitu. Emang kamu nggak, kenapa Rik nggak milih itu?
Enggak, saya pengen aja di SMA. Kalau karena kamu juga pengen belajar general ya, Iya. mungkin kamu pengennya SMA itu masih general, lalu nanti pas kuliah baru yang menjurus ke apa yang kamu suka. Iya. Gitu, betul? Sari? Iya. Ya sudah sih, sekiranya menurut aku cukup ini wawancara kita malam hari ini. Makasih udah mau diwawancarai dan dikulik hidupnya. Terima kasih. Nah, sekarang